ayat yang bisa nanti salah satu siap untuk membacakan dengan suara yang lantang. Kita akan mempersiapkannya di laptop, di HP bisa ya, ada masing-masing dalam kitab. Mari kita membaca di dalam Mazmur 133 ayat 1. Mazmur, karena ini terganggu jadi saya juga singkat-singkat saja ya. Tidak bisa dijabarkan semua karena tidak ada tayangan. Jadi saya ambil satu ayat saja di Mazmur 133 ayat 1. Sudah siap? Mazmur 133 ayat 1. Kalau sudah siap katakan amin. Amin. Ya, saya bacakan nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya memberi tema pada pagi hari ini, hidup rukun mendatangkan berkat. Hidup rukun mendatangkan berkat. Ya, hidup rukun mendatangkan berkat. Kita tahu ya di lingkungan di mana kita tinggal ada istilah RT. Ada yang tahu kan RT kan? Tahu RT? Tahu. Ya, dan ada RW ya. RT RW dibentuk itu ada tujuan untuk membangun kerukunan antar warga dalam lingkungan kecil ya. Di semua ini berasal dari awal. Dunia ini waktu diciptakan Tuhan mau membuat semuanya. Kalau membaca di dalam Mazmur 133 ini ayat 1, ini sebelumnya ada RT RW, sebelumnya ada semuanya ya. Tapi Tuhan sudah mengajarkan bahwa apabila saudara, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun ya. Nah, RT RW ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun kerukunan antar warga dalam lingkungan kecil. Rukun itu adalah sepakat. Rukun adalah sepakat, saling menolong, saling menasihati kalau ada yang tidak benar ya. Teguran itu suatu hal yang baik. Saya senang kalau saya ditegur oleh siapa saja ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang salah, yang rasanya melenceng keliru dari kepribadian saya sendiri yang dilihat oleh jemaat Tuhan di sini, ini khususnya jemaat Tuhan. Kalau teman saya sudah tahu semua. Jangan takut untuk mengkritik saya kalau ada hal-hal yang memang saya keliru. Karena ini juga suatu keuntungan bagi kita untuk memperbaiki, mengkoreksi diri. Kalau kita tidak mengkoreksi ini, wah, naik sekali ya. Jadi kita mau dikoreksi itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan juga kita tidak dosa ya kalau kita mau dikoreksi ya. Terus saling menghormati. Saling menghormati ini tidak melihat status. Jangan ada orang yang berpikir, kamu itu siapa? Aku ini siapa ya? Kalau dulu mungkin saya orang dunia, saya berkata demikian sebelum saya kenal Kristus. Karena lihat status ya. Karena saya tidak gampang bergaul dengan orang-orang. Karena saya terbatas. Satu karena jabatan suami saya dan juga hidup saya sendiri pribadi. Saya memang nggak biasa bergaul. Maaf kata, saya hidup di lingkungan saya sendiri. Anak saya kalau bergaul orang lain, saya seleksi betul. Semua anak-anak saya. Kalau dia berani sampai bergaul yang nggak karuan atau yang saya nggak suka, itu pernah terima akibatnya. Saya nggak kasih uang jajan, ya, nggak kasih uang saku. Itu dulu. Ya, tapi sekarang nggak bisa begitu. Ya, saya bisa dekat sama gelandangan, tukang beca, semuanya. Karena apa? Karena kita ini sebagai utusan Allah. Tuhan sudah memberi kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Jadi harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Agar tidak melecehkan siapa dia atau melihat kamu di aku lebih hebat. Kamu itu siapa? Ya, awas, hati-hati kita. Kalau ada perkataan demikian dalam hati kita, tolong dipatahkan. Karena Allah tidak suka kecoklatan, tidak suka orang yang sombong. Akan dipatahkan oleh kita dengan cara Tuhan, cara khusus Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar seperti Yesus yang rendah hati, saya katakan rendah hati itu ada salah satu, mungkin sudah banyak dilihat di relasi ini, ada hamba Tuhan mempunyai mujizat kesembuhan. Tapi cara dia mengobati dengan kaki dipapakkan begini, langsung katanya sembuh. Saya katakan ini ajaran sesat. Ya, ada viral sekarang ya, supaya tahu. Semua orang bilang, loh kalau begitu kan sama dia melecehkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan.
dia menjual, ya, memakai nama Tuhan Yesus untuk suatu mujizat kesembuhan. Saya bilang kalau yang itu benar, saya akan bawa suami saya ke sana. Kita pun harus ya cari orang yang punya hikmat, tapi tidak dengan cara demikian. Tuhan Yesus sendiri kasihan rendah hati. Muridnya itu dia Allah, dia berrendah hati, dia turun kasihan ke bawah, duduk di kaki muridnya, membasuh kaki muridnya. Saya merinding kalau lihat begitu ya. Kita akan juga melakukan nanti tahun depan kalau memang sudah normal. Ini yang menjadi kerinduan kita. Majelis bisa membasuh kaki jemaat yang dilayani. Jemaat ini perlu dilayani. Itu dengan kerendahan hati. Saya akan siapkan baskom 10 ya, dengan kain juga selipannya, hilangkan kakinya muridnya. Ini suatu contoh yang baik untuk kita. Ya, ini kita harus tahu bahwa menghargai seseorang itu juga ajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Sapalah dia terlebih dahulu. Kita harus memberi sapa kepada orang yang waktu kita bertemu. Shalom, shalom. Atau gini, selamat siang Pak. Kalau yang biasa yang umum di dunia ini, selamat siang, selamat malam. Ini sama. Atau kalau dia orang Islam, kita katakan Assalamualaikum. Tidak apa-apa kita pakai bahasa Arab. Tahu artinya damai sejahtera bersama kamu. Dia pasti akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga bagi kamu, damai sejahtera untuk kamu juga. Kita kan juga biasa kita diajarkan untuk mengasih memberi salam dulu. Shalom, shalom, berkati. Ini perkataan yang positif yang memang harus diviralkan. Harus diviralkan. Kalau kita memberi salam kepada orang itu damai sejahtera, otomatis akan kembali juga kepada kita. Ada timbal baliknya, ya. Rukun itu bila ada masalah harus diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau ada masalah harus secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat, ya, untuk mencapai satu tujuan. Tidak ada manusia tidak punya masalah. Kita hidup di dunia ini penuh masalah. Tapi setiap ada permasalahan, ayo diselesaikan dengan kekeluargaan, ya. Boleh ada gesekan tapi tidak untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, namun semakin kompak. Karena apa? Tahu kelemahan di dalam satu kelompok ini ada kekurangan. Dalam apa? Kita juga mungkin dari diri saya sendiri, mama saya punya satu kelompok. Mama ada 30 orang grup saya. Nah, ada gesekan. Ada yang tidak suka, ada yang dukung, ada yang tidak suka atau apa. Nah, ini kita juga untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Marilah kita diajar oleh Tuhan supaya semakin kompak, semakin solid. Harus semakin akrab. Bukan mau percaya diri, tidak. Ini iblis senang sekali. Dan di setiap saat iblis pakai kita di situ. Kita ingat baik-baik ya. Setiap ada permasalahan itu iblis ikut andil di situ. Tapi kita tahu kita harus menang. Sebagai kita pengikut Kristus ya, penderitaan itu memang kita harus terima. Kalau kita jadi pengikut Yesus, kita nggak bisa tolak itu penderitaan. Harus ada pikul salib. Tapi apakah pikul salib itu juga menyiksa kita? Tidak. Janji Tuhan akan melepaskan dari penderitaan itu janji Tuhan. Saya bikin kemarin di virtual, saya melayani firman Tuhan waktu subuh, jam 4 subuh. Itu saya katakan mereka, Tuhan itu sudah mengajarkan tidak ada manusia itu Tuhan Yesus yang tidak menderita. Saya pun demikian. Bukan harus dianggap enak-enak, pendeta doa dijawab di Tuhan. Ya, untuk dijawab doanya pada Tuhan, kita juga perlu meneteskan air mata. Tapi apakah penderitaan kita itu sama seperti Kristus? Tidak, sangat ringan. Buk yang aku taruh di belakangmu ini sangat nikmat. Akhirnya tidak seperti yang Yesus alami. Ya. Mengapa kerukunan itu harus penting? Penting sekali kerukunannya. Penting sekali kerukunannya. Yang pertama, ada dampak yang luar biasa. Kerukunan sangat penting sekali ya, karena ada dampak yang luar biasa. Sebab bila masing-masing warga memiliki hubungan yang dekat satu dengan yang lain untuk mengenal, dan itu senang sekali. Saya punya tempat cukup banyak kenalan. Tapi kalau kita pupuk di dalam pergaulan kita ini lebih akrab lagi, itu semakin indah.
paling bagus. Orang yang nggak punya kenalan susah loh. Mati itu kita butuh orang lain. Jangan kita pikir, anggap aja aku kena COVID, nanti pemerintah yang ambil alih. Kan ada orang begitu, putus asa. Hidupnya susah, ya. Langsung dia bilang, waduh enak zaman COVID ini saya merdeka. Kenapa? Aku biar ada susah satu keluarga aku karena saya orang susah. Makan aja susah. Kalau ada yang nanti kena COVID malah enak. Sudah dibayar, nanti ada pemerintah yang urus. Mereka bersuka cita lagi dengan COVID ini. Ada yang ngenes, ada juga yang senang. Terus saya tanya, enak? Iya. Terus sampai yang memberitahukan kalau pemerintah kalau bapak atau ibu ini meninggal, tentu membutuhkan orang lain. Ada tetangga yang baik, dia kok sudah 2 hari nggak keluar. Katanya apa? Sekarang isoman katanya, isolasi mandiri yang terkena. Nah, tapi 2 hari nggak keluar, tetap pada bau busuk. Siapa yang menyampaikan kepada pemerintah? Atau dia sudah terpapar lah? Pasti sudah seperti tersengal-sengal, hampir putus. Masa dibiarkan sama tetangganya atau orang nggak sengaja mau kasih bantuan mengirim makanan kepadanya di rumahnya? Tidak, masih kita membutuhkan orang lain ya. Jadi luar biasa. Mereka juga bisa bekerja sama dan saling tolong menolong sehingga tidak ada gap di antara mereka. Jadi tidak ada gapnya. Kalau lihat orang COVID ini kita sudah tahu ya, itu dibuat suatu gap. Saudara sebenarnya nggak berani tentang makanan. Saudara sih nggak berani mau bantu dia, karena apa? Ada gap yang masih ada yang menghalangi. Nah, waktu zaman COVID itu saya ini gamblang. Saya bersyukur, berterima kasih Tuhan tutup bungkus suami saya itu tidak pernah sakit panas, batuk, pilek. Yang mulai zaman COVID sampai sekarang bapak kembali itu nggak pernah. Suhunya berubah atau dia mungkin pilek atau apa. Padahal saya ini sudah melayang ke tempatnya orang COVID yang saya nggak tahu. Ada saksinya, Bapak Robi sendiri bagaimana? Bapak Rubianto, suami Ibu Angel sekarang ada. Saya ini pergi besuk orang, saya nggak tahu itu zamannya Delta India. Masuk rumahnya orang, tanya siapa yang mau minta dibantu mau carikan dokter, atau saya harus kunjungi dulu karena diminta dari sinode, tolong Ibu bantu. Joni ini lagi sakit. Saya pergi Joni anak kecil. Begitu saya tanya, mana Pak rumahnya Joni? Ini Joni mana? Saya sendiri. Wajahnya lebih besar seperti Pak Peter, maaf, lebih tinggi. Ya nggak hitam gitu, Pak Peter nggak tahu hitam langsung besar. Wih, saya tanya Joni. Saya sama Pak Rupi bingung. Mama Red katanya, maksudnya tidak anak kecil. Oh, Bapak dari Ambon ya? Enggak, saya orang India asli. Tanya mana Pak keluarganya? Lagi mengungsi semua. Sampai dia mengungsi apa? Dia mengungsi ke orang mertuanya. Biasanya di rumah dia sendirian. Pengen masih ditumpuk-tumpuk sama macam. Ini kan berarti dia diisolasi. Loh saya cek ya bleke. Begitu tahu tadi ada kadernya juga sedikit. Cuma saya udah janji. Dia bilang saya melayani Tuhan. Saya masih ditumpuk oleh Tuhan. Tidak ada gap antara orang yang tidak COVID atau COVID. Saya melayani. Pulang kita langsung berunding. Ma, pulang mama dia video tak semprotin ke mobil ini. Mama taruh pakai di luar, cuciin langsung, cuci rambut semua. Mandi oma, saya juga gitu. Karena kita nggak tahu, ini ada satu gap. Ini karena keadaan dunia. Tapi Tuhan maksudkan di sini ini jangan ada gap untuk bekerja sama dengan baik. Nah, berarti kita masih membutuhkan orang. Bukti itu orang sudah diisolasi orang India itu. Sekarang mas baik sama kita seperti anak. Dia mau kesini loh. Itu ada dia mau pindah katanya, mau tinggal di gereja. Saya mau nangis sedikit dekat sama Tuhan katanya, mau dijajan ibu. Sama tante sama om, saya panggil orang tua saya aja katanya. Papa mamanya saya tidak ikut sama kita di grup Immanuel. Orang India asli menjadi keluarga. Karena saya tidak ada gap antara saya dan dia. Pada ini dunia sudah memaksakan kita harus pasang gap. Contohnya Pak, sampai sekarang nggak boleh pelukan, ya, terus nggak boleh berdekatan. Tapi apakah hati kita juga demikian? Tidak. Kita tetap bersatu. Bersatu dalam apa? Karena kita nggak bisa mengunjung dalam doa. Itu satu kerukunan, berdoa. Ya, doa itu menyelesaikan segala-galanya. Kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya pun itu dekat dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini, apalagi juga teman-teman yang tidak pernah kelihatan, itu selalu didoakan. Ini yang Tuhan bernyanyi ya.
Ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau ada juga bahasa Jawa, mungkin ini salah ibu, suami mungkin yang tahu, tolong dimaafkan. Gra agawe bubrah, rukun agawe sentoso. Betul ya? Nah ini, kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oh kalau sampai bisa bersatu, bisa. Hati kita yang tetap bersatu, bukan fisik kita. Fisik kita memang harus ini jaga jarak, karena saling mengasihi. Jangan sampai nanti kalau memang saya ini OTG menularkan pada saudara, saudara juga OTG pun pada saya, ada timbal baliknya. Mengapa kita harus berjaga jarak dan juga pakai masker, saling menjaga. Kita juga patuh pada aturan pemerintah, juga kita juga menjaga tentang kesehatan kita. Dikasih hikmat juga dari Tuhan, tapi batin kita gak akan pisah, tetap bersatu. Ada amin? Ada amin? Ya, harus ya. Kedua, ungkapan tersebut menggambarkan bahwa ada dampak yang luar biasa, ada kuasa, ada berkat, dan ada sesuatu yang bermakna apabila kita bersatu atau kerukunan di antara umat manusia. Di dunia ini kalau semuanya rukun, tidak ada orang demo, tidak ada perusahaan di mana-mana. Kantor semua pemerintah sudah dibangun dengan megah, tidak akan rusak kalau semuanya orang rukun, bangsa rukun. Tapi ada juga oknum-oknum yang iblis pakai. Kita nggak bisa nyalakan loh mereka pendemo itu, karena dia dipakai iblis, otaknya dipakai iblis. Jadi cara berpikirnya, mindsetnya mereka itu salah. Dia pikir juga pemerintah segitu luas ini gampang. Saya kadang-kadang juga jengkel, akhirnya pemerintah gini kok nggak ada mari-mari nih yo, kok mau dikendalikan oleh luar negeri, mesti begini, virus lah, vaksin lah, apa segala macam. Saya kadang juga sebagai orang awam yang mempunyai kepintaran yang terbatas, sekalipun IQ saya nggak sampai 100, tapi saya juga berpikir, kok gini ya, dulu kayaknya ya zaman tuh enak ya, zamannya Pak Harto. Belum tentu. Untuk saya enak karena saya dekat sama keluarga cendana. Bapak Tommy Soeharto datang ke rumah saya, ada fotonya, ada videonya. Datang ke rumah saya karena saya dekat sama beliau, enak. Tapi jangan sampai susah ya, cari uang aja susah. Saya banyak lihat orang-orang bilang katanya gampang, pemerintahnya katanya kaya, mana susah. Teman-teman saya pada kaya semua, pada gelundung semua. Apalagi cuma kita, tapi kita bersyukur. Sekalipun kita gelundung, kita masih bisa makan, masih bisa menikmati nasi 3 kali sehari. Mungkin nilainya cuma 3.000, 5.000, tapi kita makan. Nyatanya kita masih hidup sekarang. Ini kan suatu anugerah. Nah, ada janji Tuhan kalau rukun itu luar biasa, indah. Tidak ada pengurusan di mana-mana, tidak ada gontokan, tidak ada demo, tidak ada teroris, tidak ada apa, semuanya rukun. Tapi iblis tidak tinggal diam. Di mana negara yang maju, di situ pasti ada banyak kekacauan. Tapi Tuhan selalu memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kita di atas ini, yaitu aparat. Diberikan hikmat. Sekarang macam-macam. Mau belajar demo atau mau belajar jadi teroris, belum dia melakukan sudah ketangkap duluan. Ini hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan mau negara kita ini supaya kembali yang menjadi kerinduan bagi kita, negara yang makmur, negara yang sentosa, negara yang diberkati. Ini kemauan Tuhan, kemauan kita semua. Supaya apa, doa-doa kita dijawab. Ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun dianggap Tuhan itu lambat atau lalai yang menolong kita, nyatanya sudah banyak korban. Dan di sini juga ada banyak korban karena akibat dari virus itu sendiri jadi korban, udah dipanggil Tuhan. Tapi tidak menjadikan kita putus asa, Allah jadi kuat. Loh, ini semua kehendak Tuhan. Kalau ingat-ingat dulu ya, banyak orang ke gereja sampai 5-6 gereja didatangi. Minggu pertama kesini, minggu kedua, di gereja minggu ketiga dikenal mungkin orang lain. Supaya nanti kalau mati banyak yang datang. Mau nambah tuh bener-bener. Udah gereja ini bingung, siapa yang melayani. Bingung kan? Siapa yang melayani? Saking banyaknya. Kadang-kadang pendeta sama pendeta bentrok. Belum, waktu itu dia sebelum meninggal, saya dipesan. Nanti kalau saya meninggal pakai ini yang melayani. Loh, tapi jangan. Pak pendeta
gereja banyak. Tanya gerejanya di mana? Oh, gereja saya ada banyak. Ada 5 gereja, 4 gereja. Tiap minggu tuh pindah-pindah. Jadi saya katakan gerejanya GPPS, gereja pindah-pindah sementara. Tidak setia di satu gereja, melayani baik-baik, menjadi jemaat yang baik, tapi pindah-pindah. Tuhan sekarang bukakan pikiran kita. Sampai orang mati pun sekarang tidak ada orang yang datang atau mau melayani kalau tidak ininya tebal. Protokol kesehatan sekarang baik berapa? Kalau di sini kalau kena COVID 8 juta setengah. Harusnya kita nggak membayar, tapi karena ada protokol kesehatan kena COVID harus bayar lagi tambah 8 juta setengah. Kalau kena 12 juta. Ya, sudah ada yang bayar. Bukan tambah orang yang datang untuk nyumbang atau orang yang punya rasa simpati pada kita langsung bantu, tambah ada orang datang. Maaf kata, saya tidak mengizinkan Pak Dani. Istrinya meninggal, dia urus sendiri. Tidak ada satupun yang datang. Pak Dani urus sendiri istrinya bersama dengan anaknya. Ada Pak Dani setia, tidak pindah-pindah gereja, tidak kesana kemari, tidak berharap, hanya dilayani sendiri. Ini salah satu contoh. Jadi kita jangan berpikir kita sesat. Hati-hati. Oh, di sana ada orang pintar. Pintarnya pakai apa? Pakai sekil, obatin orang. Ini namanya busik, saya katakan. Tuhan Yesus sendiri itu dengan ngajak kita untuk sopan santun pakai etika. Hormatilah orang tuamu. Bayangkan kalau yang diobati itu orang yang lebih tua, dipakai kaki, pakai kaki langsung disembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh, gak sembuh tambah mati. Ini sebab kita hati-hati. Penyesat sudah mulai berkeliaran. Udah jangan ya. Yang kedua, hidup rukun dengan berkat yaitu mempunyai nilai yang istimewa. Alkitab menyatakan bahwa kerukunan antara umat Tuhan itu merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah dan memiliki nilai istimewa, ya, di mata Tuhan. Mempunyai nilai istimewa di mata Tuhan. Ada sesuatu yang dapat menggerakkan hati Tuhan. Digerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Ini janji Tuhan. Kita lihat di ayat Matius 18 ayat 19. Saya minta tolong Bapak Peter. Mohon maaf Bapak Matius Peter, tolong bacakan di Matius 18 ayat 19. Ayat 19. Maaf, 2 orang daripadamu di dunia ini yang sepakat meminta apapun juga, lanjut. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Ini janji Tuhan, bukan janji kurcaci, bukan janji manusia. Bukan janji manusia, ini janji Tuhan. Bila mana di antara kamu ada yang sepakat, ya, maksudnya meminta kepada Tuhan, 2 orang aja sepakat, Bapak di surga akan mengabulkan. Ini janji Tuhan luar biasa. Nah, kita ini semua kalau punya satu kelompok itu punya banyak orang, bukan 2. Karena mungkin pada akhir zaman nanti akan terjadi tinggal sedikit orang yang mau menyerahkan hidupnya benar-benar pada Tuhan. Tinggal sedikit orang, bukan banyak orang. Tapi janji Tuhan sepakat meminta apapun juga pasti Tuhan akan kabulkan. Kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang berjanji tidak akan pernah diingkari. Kalau manusia berjanji hari ini sebentar aja, 1 jam mungkin bisa lupa. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, ini dari zaman ke zaman sampai pada hari zaman, firman Tuhan dia dan amin. Dan pasti firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan ini akan terjadi bagi orang yang mengimaninya. Jadi hidup dalam kerukunan adalah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Dalam doanya juga Tuhan Yesus berkata. Lanjut Bapak kita dalam Yohanes 17 ayat 21.
Yohanes 17 ayat 21. Ayat 21. Amin. Terima kasih Pak Kati. Nah, ini salah satu ketegasan dari Yesus sendiri. Seperti Yesus dengan Bapaknya, demikian juga kita menjadi satu. Nah, supaya dunia ini percaya kalau kita ini sebagai orang yang percaya, kalau suka gontok-gontokan, suka saling, nggak bisa ngomong saya. Mungkin kalau dulu saya dunia saya dulu ya. Kalau saya melihat orang sampai ya, apalagi di dalam satu keluarga, di dalam gerejanya ya, ini sangat menyedihkan. Tuhan itu menangis. Tuhan bisa keluar air mata kok lihat anak-anaknya sendiri menjadi pengikutnya demikian. Kita mau jadi saksi ya di dunia sebagai orang percaya. Bagaimana? Itu dengan kompak, dengan saling menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, saling menolong, saling membantu, saling mengasihi. Ini Tuhan punya kehendak. Ada hal yang lebih istimewa ya nilai Islam mata Tuhan kalau kita mau benar-benar menjadi orang yang rukun untuk mendatangkan berkat. Yang ketiga, mendatangkan berkat bagi kita. Jemaat yang saya sangat kasihi, menjadi jemaat Tuhan ini harus selalu rukun dan bersatu. Saya lebih suka melihat yang dari kelompok yang kecil tapi menjadi berkat bagi orang lain. Saya selalu kok ditanya orang, berapa jemaatnya? Karena saya malu, tapi saya harus jujur di hadapan Tuhan. Maaf ya Pak, jemaat yang saya layani bukan bilang jemaat saya. Saya nggak punya jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya layani itu tidak banyak, tapi saya bersyukur mereka itu dari turun temurun. Maksudnya gereja tidak nyewa Pak, tidak di mall-mall, maaf kata. Gereja tidak pernah berpindah, ya. Kecuali kalau ada berkat nanti bisa buat yang satu dengan tempat parkir yang luas, dengan gereja yang bagus, Tuhan pasti akan kabulkan karena saya punya kerinduan dengan cara Tuhan yang khusus bisa. Kalau mau maju di sini masalah parkir, teman saya itu banyak mau datang, mau parkir Soro diusir-usir kiri kanan. Berarti Tuhan dengar ya, teman saya sedang ngomong parkir yang susah. Berarti Tuhan harus berkati saya untuk menjadikan gereja ini punya tempat parkir yang luas. Mustahil, nah dia sekarang mustahil, duit takon. Saya katakan ya, tinggal waktu. Nanti kalau sudah jadi gerejanya, alamannya sudah bagus luas, ayo kita syukuran di sana. Nah ini Tuhan kabulkan saya punya doa. Apa kerinduan? Mau datangnya jemaat banyak, tidak ada tempat parkirnya, jadi batu sandungan. Tiap kali orang pulang, mobil sudah dicoret di depan. Oh ya, maaf. Tuhan bagaimana mau menggantikan itu mobilnya dicoret sekarang? Dan caranya kita berdoa, minta gereja yang bagus, yang tempatnya parkir luas. Jangan takut. Andalkan Tuhan, harapan itu ada pada Tuhan, pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Kalau sesuatu yang diminta untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti akan kabulkan dengan segera. Haleluya. Kita beri bagi Tuhan. Ini masalahnya cuma parkir. Bukan orang nggak mau datang ke gereja. Saya sudah tanya teman-teman saya, semua masalah ke dalam parkir. Oke. Nanti kalau sudah ada tempat parkir yang luas, saya mau pakai janjinya. Pasti pernah mengabulkan. Tapi saya bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dengan jemaat yang kecil pernah turun-temurun dari sekolah minggu, dari mulai baby mengandung, anaknya lahir, diserahkan sama Tuhan ya, didoakan, dia menjadi dewasa, yang menjadi anak pada sekolah minggu, menjadi dewasa, pemuda, menjadi dewasa, dan sudah jadi binatua setelah tua. Keturunannya begitu terus naik.
Daripada di tempat lain belum tentu bisa kenalan 2 tahun nggak pernah kenalan. Ada saksian ini hari masuk sini ketemu ini, nggak sempat ngomong-ngomong orang lain kok. Besok masuk desa lagi minggu depannya ketemu orang lain lagi, nggak bisa. Ini dudukku di sini, duduknya Ibu Suan maaf sama Ibu sama Ibuku selalu ada di situ. Duduknya Bu Nanang kok di situ. Kayak sudah tahu tempatnya di Bu Nanang, tempat duduknya Pak Rano, tempat duduknya keluarganya Pak Peter di belakang. Tapi belum tentu di gereja lain. Oh begitu Bu, ya iya. Dan tidak pernah gereja itu di GUP itu gereja yang sewa, selalu berdiri di atas tanah sendiri. Tidak pernah pindah-pindah, dipindahkan. Dan tidak pernah nyewa di mall-mall. Kita harus bangga, kita harus bersyukur pada Tuhan. Ya, kecil, tapi kecil yang diberkati luar biasa. Amin. Jadi jangan keder, lihat aku cuma kenal Bu Suan, Pak Peter, Pak Dani, sampai Bu Nanang, Pak Ratno. Jangan keder, Tuhan pasti akan berkati nanti. Amin. Kalau sudah banyak minggu sendiri, nah kita ini dilatih sekarang. Kerukunan kita dilatih. Ada tamu datang yang baru disambut dengan baik, itu enak ya, terus langsung kenal loh. 2 minggu sini datang tahu Bu Nana, tahu Bu Suan, tahu semua namanya. Tahu Ibuku, tahu Bu Anton nggak datang 1 hari. Terus tahu Pak Peter, tahu semua Pak Dani. Belum tentu kita terus kenal mereka langsung masuk gereja, terus kenal orangnya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya. Jadi ada berkat tertentu yang Tuhan akan curahkan bagi kita semua. Di dalam Mazmur 133 ayat 3b. Mari Bapak majelis. Mazmur 133 ayat 3b. Ayat 3b. Nah, seperti embun gunung Hermon. 3b 133 ayat 3b. Mazmur 133 ayat 3b. Ya, lanjut Pak. Ya. Amin. Ini luar biasa firman Tuhan. Luar biasa ya. Jadi jemaat Tuhan yang saya sangat kasih, dalam setiap komunitas gereja, dalam setiap sudah puji Tuhan. Kali tadi atau itu saya kasih poin saya ya. Saya sekali. Oh, tidak apa-apa sudah. Puji Tuhan. Dalam setiap komunitas gereja pasti ada banyak perbedaan, ya. Antara satu dan lain pasti ada perbedaan. Saya maunya gini, saya maunya gini, saya maunya gini. Ini udah lazim ya, sudah lazim. Namun jangan sampai membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain atau menyepelekan orang lain, ya. Karena kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan kalau kita rukun, Tuhan akan curahkan berkat-Nya luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Jadi rukun dulu, rukun. Jangan dukun. Dukun ono duit dulu rukun, ono duit rukun. Tapi kalau rukun dalam segala hal kita mau belajar rukun, itu luar biasa, berkat luar biasa. Saya sudah merasakan tentang rukunan ini. Dulu saya ini orang yang suka kepala batu, maaf kata, saya ini kan baru dibentuk oleh Tuhan. Karakter saya dibentuk luar biasa. Tapi begitu satu kali saya melakukan hal-hal yang tidak bagus ya di mata Tuhan itu, karena saya tidak taat sama suami, saya tidak bisa dikendalikan sama orang lain. Saya tuh maunya sesekali digeleng dulu. Tapi sekarang saya tuh selalu mau, orang Jawa bilang ngodoi, menundukkan diri. Apalagi di hadapan suami, saya itu luar biasa loh diberkati Tuhan, benar. Saya diberkati Tuhan luar biasa karena saya bergerak sekarang ya. Bapak Gembala kan nggak bisa terbatas gerakannya. Sampai kadang-kadang saya mikir, saya tuh nggak pernah bermimpi punya makanan enak-enak ya. Ada, saya rinci ya, kepiting
2 porsi, kuetyo 2 porsi, mihun siput 1 porsi, ikan tin, nggak tahu apa dia mahal itu, 1 porsi, ikan goreng yang berdiri itu 1 porsi, terus sapo tahu, terus satunya 7 macam, dikasih tuh porsi-porsi besar. Saya bingung, saya nggak pernah mimpi atau saya makan sendiri sama suami saya berdua bisa makan gitu macam-macamnya yang enak-enak. Tapi Tuhan berikan kepada saya. Tepat saya bilang gini, Tuhan besok saya hari Minggu nggak bisa masak. Karena apa? Saya mesti ibadah. Saya harus dahulukan Tuhan daripada untuk perut saya sendiri. Kadang-kadang saya puasa. Tapi akhirnya Tuhan berkati saya luar biasa. Nah ini salah satu contoh berkat Tuhan luar biasa kepada kita kalau betul-betul kita itu sama Tuhan. Tapi saya bayar harga, saya harus taat pada suami. Saya nggak sembarang-sembarang, saya layani dia. Kadang-kadang ini kita cek tidur 1 malam lagi. Tahu terlalu cerewet gitu, namanya orang sakit ya gitu. Kadang-kadang mau timbul itu merasa langsung saya kata, no. Ya apa gitu, ya muna sedikit lah. Mama marah buat tadi saya. Yo, tapi tak apa sudah saya damai dulu, kita damai dulu. Jadi saya melayani aku bilang damai dulu. Saat saya bilang damai, puji Tuhan, besok saya diberkati Tuhan luar biasa. Ini saya kadang mau menangis. Saya berdamai dengan Bapak Gembala saya. Dia sebagai seorang pengajar saya. Dia adalah seorang pengajar. Di gereja yang bertanggung jawab adalah Tuhan. Serta Tuhan itu ada Bapak Gembala. Saya taat, saya patuh, saya diberkati luar biasa. Amin. Luar biasa Tuhan kasih berkat. Asalkan kita benar-benar tulus. Benar. Tidak pernah saya pikirkan. Luar biasa. Saya katakan luar biasa. Ini kesaksian saya luar biasa. Apapun yang saya kadang-kadang saya tidak pernah punya apa-apa. Loh, Pak, ada lagi Pak dikasih. Karena Mama jujur sama Tuhan. Nah dia jujur, saya itu harus ngomong terus terang. Kalau saya memang nggak senang ya nggak senang, tapi nggak boleh sampai larut-larut. Pak, kayaknya saya nggak senang ya kok gini-gini. Nah, itu iblis itu sampai buang. Ya buang dalam nama Yesus. Saya buang pikiran saya. Sudah selesaikan. Aduh enak sekali loh berjalan. Kali itu Tuhan panggil saya melangkah besok atau lusa. Saya sudah tenang. Nggak ada rasa yang saya simpan atau apa enggak. Nah ini rasa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Nah supaya kita juga tahu bahwa kemudian itu mendatangkan berkat. Sebagai kesimpulan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Di Efesus 4 ayat 32. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini penting sekali, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita mengerti firman Tuhan hari ini? Ya, harus ramah terhadap seorang yang lain dan penuh kasih mesra, saling mengampuni satu dengan yang lain sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Jadi jangan kita keras hati. Mari kita sebagai tanah, sebagai bencana yang siap dibentuk, diproses untuk menjadi lebih sempurna. Nah inilah kemauan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya dan untuk menjadikan rema dalam setiap kehidupan kita, supaya kita benar-benar bisa berubah dari kehidupan yang lalu menjadi yang lebih baik. Amin.